Hai, selamat pagi. Selamat hari Senin kepada teman-teman sahabat disabilitas Indonesia dimanapun berada, baik di Jakarta maupun luar Jakarta, baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya diizinkan untuk memberikan Monday Story. Ya, perkenalkan, nama saya Siswardi. Saya dari suku Batak dan marga saya Tambunan. Jadi lengkapnya Siswardi Tambunan. 4 April 1973 adalah hari pertama Tuhan mengizinkan saya menghirup udara di dunia ini. Saya lahir di Surabaya, tepatnya di Rumah Sakit Dr. Ramlan, Rumah Sakit Angkatan Laut. Sejarah saya ketika saya lahir, saya sempurna dalam arti mata bisa melihat. Berat bayi waktu itu saya 4 kg. Tetapi beberapa hari kemudian muncullah kecurigaan bahwa mata saya itu seperti mata kucing. Singkat cerita, ternyata saya menderita sebuah penyakit neuroblastoma atau tumor saraf mata. Nah, waktu itu teman-teman di Surabaya namanya juga ya, tahun 1973 itu teknologi kedokteran belum seperti sekarang, masih terbelakang. Makanya dulu saya dalam tanda kutip pengobatannya kurang maksimal, bisa dibilang dibuat seperti kelinci percobaan. Obat demi obat, penyakit saya tambah parah, mata sampai agak keluar katanya sih ya. Kemudian akhirnya dibawa ke Jakarta, dibawa ke RCM, dan sampai di RCM dokternya mengatakan kok baru sekarang dibawa, seperti sudah terlambat. Akhirnya mata saya sebelah kanan, mata saya sebelah kanan dioperasi, tapi hasil ronsen mengatakan penyakitnya udah menyebar ke sebelah kiri. Singkat cerita, karena di Cipto juga waktu itu teknologinya masih terbatas, akhirnya saya dirujuk ke negara lain. Saya cari bantuan, orang tua saya cari bantuan ke rumah sakit PGI Cikini biar dapat keringanan obat. Saya dikirim ke negeri kincir angin, ke negeri Belanda waktu itu, dengan harapan mata kiri saya bisa diselamatkan. Di sana saya mengalami pengobatan, saya disinar, saya di ronsen, tapi ternyata mata kiri saya singkat cerita nggak bisa diselamatkan. Akhirnya saya buta total kedua-duanya dan pulang ke Indonesia harus menjalani aktivitas sebagai orang buta total. Itu kurang lebih umur 2 tahun. Nah, seiring berjalannya waktu, saya menapaki sekolah di Sekolah Luar Biasa Jakarta. Mulai dari TK, SD, sampai SMP.
Di SLB waktu itu pendidikan hanya sampai SMP. Kemudian saya melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat atas di sebuah SMA negeri. Di situ saya harus bercampur dengan orang-orang yang melihat. Dibully itu sudah jadi makanan saya sehari-hari. Ya, untung saja orang tua saya memang memotivasi saya, apalagi bapak saya tidak pernah malu punya anak tunanetra. Bapak saya tidak pernah meminderkan saya, percaya diri, menggandeng saya ke sekolah. Itu yang membuat saya percaya diri juga, dan itu yang membuat saya tidak patah semangat. Saya melanjutkan ke pendidikan SLTA di sebuah SMA negeri, bercampur dengan orang-orang awas, dan puji Tuhan ada juga sih yang baik yang mau menolong saya. Jadi bisa diartikan sejahat-jahatnya lingkungan komunitas, ya masih ada juga pasti yang baik yang mau menolong kita dalam studi. Kita juga harus pandai-pandai bergaul, teman. Kemudian nggak sampai di situ, saya lanjut ke perguruan tinggi negeri yang ada di Bandung. Itu juga sama, saya harus pandai bergaul, dan lingkungan di sana juga cukup nyaman buat saya. Waktu itu saya tunanetra sendiri, baik di SMA maupun di kuliah. Dan puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan kuliah saya tahun 99. Singkat cerita, saya pernah berwira swasta, dan sekarang saya bekerja di sebuah lembaga sosial anak-anak kanker. Tugas saya di sini pertama sebagai administrasi, menerima telepon, mengatur kunjungan orang, dan mengajar orang-orang berkebutuhan khusus, khususnya orang tunanetra, untuk belajar huruf Braille. Kalau orang bertanya, mana yang lebih enak sih sebetulnya, tunanetra setelah besar atau tunanetra dari kecil? Buat saya sama-sama nggak enak. Karena kalau kita tunanetra, kita tentu tidak bisa melihat apa yang orang lain lihat. Perkara tunanetra dari besar atau tunanetra dari kecil itu sama saja. Tapi sebetulnya kalau menurut saya yang paling berat adalah tunanetra dari kecil. Karena apa? Karena dari SD kita harus dikondisikan belajar dengan buku yang memang serba terbatas. Apalagi zaman dulu, tidak semua buku dicetak dalam buku huruf Braille. Itu keterbatasan yang harus kita jalani, begitu. Jadi singkat cerita, teman-teman, memang dukungan dari keluarga itu perlu untuk memotivasi kita. Dan yang kedua, kita sendiri yang harus bisa bangkit. Orang lain hanya memfasilitasi, orang lain hanya mendukung. Tapi kalau kita tidak bergerak, maka tidak akan terjadi apa yang kita inginkan. Sama seperti orang bermimpi. Kalau dia tidak bergerak, maka mimpi itu tidak akan jadi kenyataan. Demikian Monday Story dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Salam damai sejahtera. Selamat hari Senin.